Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe channel Irawan Official ya. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023 ya, karena memang banyak sekali pertanyaan mengenai apakah guru THK 2 dan guru negeri tidak menggunakan passing grade ya. Dan ini merupakan aturan yang terbaru ya. Nah, bahwa untuk THK 2 dan guru negeri itu hanya dilakukan perankingan saja. Ya, kita simak beritanya ya, atau informasinya. Jadi sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 ya. Kita langsung ke intinya saja, bahwa untuk keputusan menteri ini ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru instansi daerah tahun anggaran 2023. Di sini jenis pada diktum ke-1 ya. Jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru meliputi ya kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Kemudian untuk kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi pelamar prioritas ya. Yang kedua, X tenaga honorer kategori 2 dan guru non aparatur sipil negara atau non ASN sekolah negeri ya. Kemudian yang ketiga, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K Guru ya periode sebelumnya. Jadi untuk pelamar prioritas yang pertama adalah PG tahun 2021. Sedangkan yang keempat, X THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah X THK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database X THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara BKN ya. Sedangkan untuk yang kelima, guru non ASN di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data Dapodik Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ya. Kemudian yang keenam, kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi di sini khusus untuk pelamar umum ya. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi ya, guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian untuk langsung saja di sini ya, untuk diktum ke-13 intinya bahwa seleksi P3K guru terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian yang ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B ya, meliputi seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Jadi untuk Bapak Ibu yang berada di kebutuhan khusus atau kategori kebutuhan khusus tetap akan melaksanakan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ya. Nah, ke-15, seleksi P3K guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Ingat ya, ini diktum ke-13. Jadi untuk seleksi P3K guru ya, yang dimaksud dilakukan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Nah, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan sistem asistes ya yang diselenggarakan oleh BKN.
Kemudian seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi JF Guru tahun 2021 ya. Kemudian instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi tambahan. Jadi Bapak Ibu nanti akan disediakan format untuk melaksanakan seleksi tambahan. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 30% ya dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan selain CATBKN sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-18 berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kemendikbud Ristek. Nah, kemudian selanjutnya bahwa untuk bobot ya. Di sini seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas. Kemudian wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 15 menit. Nah, jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian sebagai berikut. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 ya butir soal, kemudian seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal, seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 soal, dan wawancara sejumlah 10 butir soal ya. Nah, kemudian untuk nilai akumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 ya untuk nilai tertinggi ya, terdiri dari 450 untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, sedangkan untuk wawancara 40 ya, 40 soal. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Ingat ya, di sini nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Sedangkan untuk kebutuhan khusus ya, khusus jadi tidak diterapkan nilai ambang batas. Nah, sedangkan untuk kebutuhan khusus hanya dicarikan peringkat terbaik saja ya. Di sini sudah jelas aturannya. Ya, pada Diktum ke-31 bahwa pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Sedangkan untuk pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Nah, itulah informasi dan kesimpulannya bahwa untuk kategori pelamar khusus hanya dicarikan 3 terbaik ya, atau peringkat terbaik nanti akan memenuhi formasi tersebut. Sedangkan untuk kebutuhan umum harus memenuhi nilai ambang batas terlebih dahulu dan nanti akan dicarikan 1 peringkat terbaik gitu ya dalam 1 formasi. Oke, sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.